Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini studio Warkop Nagaya kedatangan seorang tamu sekaligus praktisi kesehatan ya, Abang? Profesinya bintara kesehatan, Pak. Oke, ya. Jadi ini apa sih namanya? Doni. Bang Doni, Ya, Pak. Jadi Abang ini saya ingin bertanya sedikit, Bang ya. Boleh Pak. Ini masalah akhir-akhir ini kecenderungan di media sosial itu terjadi kayak pergeseran nilai. Apa yang disebut dengan seperti tadi itu. Kadang-kadang anak muda kalau dikasih tahu dia akan mengatakan jangan ikut-ikutan agama atau sebagainya, atau dia kadang-kadang mengatakan agama ini itu. Jadi kalau gimana menurut tanggapan Abang? Oh, baik, Pak. Bismillah, baik, kita akan coba jawab ya, Pak ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kita manusia ini diciptakan dengan satu tujuan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Benar. Dalam tafsir lain yaitu untuk mengenalku. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh generasi-generasi anak muda saat ini. Tujuan hidup, dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia ini, dan kemana kita setelah ini. Nah, itu sih. Ya, tapi kecenderungan anak muda sekarang ini, ya kadang-kadang vokal apa mengatakan, oh, saya tidak memahami ini, atau saya tidak mengerti ini, ya saya tahu. Umpamanya kadang-kadang mereka bilang, zaman dulu itu jangan disamakan dengan zaman sekarang. Nah, itu. Kan lucu jadinya. Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Terlalu banyak informasi yang mereka konsumsi. Terlalu banyak. Kalau kita dulu kan nggak ada yang seperti itu. Ya, benar. Media sosial belum ada. Kita cuma tahu kalau ilmu ya dari guru-guru kita. Iya, benar. Tapi kalau sekarang kan banyak sekali. Ya, tinggal buka handphone, scroll media sosial, udah bisa kelihatan itu informasi-informasi yang tersedia. Akhirnya apa? Kebanyakan informasi, kebanyakan referensi itu membuat orang tersebut bingung untuk mengikuti yang mana yang bagusnya. Mana yang betul ya. Diri kita itu, Pak, diri kita itu seperti learning mesin. Iya, benar. Bahwa diri kita itu nanti akan memproses data-data yang kita konsumsi. Kalau kita kekurangan ilmu, itulah nanti akan membuat kebijakan-kebijakan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil itu kurang bijaksana, kurang tepat jadi. Nah, dari situ maka penting bagi kita untuk selalu mengejar yang namanya ilmu, Pak. Ilmu yang bagaimana kita kejar, yaitu ilmu yang membawa kita untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Ya, itu yang saya lihat sekarang nih, Pak. Mereka itu pakai media sosial untuk berguru. Nah, ini jadi masalah kira-kira, Pak ya? Iya, Bapak? Ya, betul, Pak. Betul sekali, Pak. Ya, terkadang begini, apa namanya, manusia ego ya, Pak ya. Kadang-kadang dia tidak pengen dinilai bahwa dia itu bodoh. Dia tidak pengen dinilai bahwa dia itu tidak bisa. Akhirnya dia pengen show up bagaimana menunjukkan bahwa dirinya itu pintar. Padahal yang namanya ilmu itu harus bersanad ya, Pak ya. Benar. Harus tersambung kepada satu guru. Begitu, Pak. Boleh kita mencari referensi di media sosial, akan tetapi kita kembalikan lagi pada guru kita. Gitu sih, Pak. Ya itu, jadi kecenderungan ini yang sekarang ini terjadi, akhirnya gesekan timbul, apa yang sekarang yang terjadi itu gesekan akhirnya saling mencela, saling memaki, itu yang terjadi sekarang. Bagaimana Pak kira-kira itu? Benar, Pak, karena masing-masing merasa benar, Pak. Merasa benar dengan pendapatnya, merasa benar dengan opininya, akhirnya begitu. Mudah sekali untuk menyalahkan orang lain. Padahal ilmu yang bermanfaat itu akan membuat kita tuh semakin merendah. Itu benar. Saya lihat kalau itu sekarang. Betul. Tapi kalau ilmu yang membuat kita tuh semakin tinggi hati, itu berarti ilmu yang salah. Nabi sendiri berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tiada bermanfaat. Nah, jadi tidak semua ilmu itu ada manfaatnya. Itulah. Ya makanya saya sering kecenderungan saya lihat ini kok. Nah, makanya saya itu kadang-kadang membahas yang namanya hal-hal yang tiap hari yang terjadi ini. Sering itu kejadian-kejadian saling sindir, saling apa. Nah, itu kadang-kadang saya bilang ini kok bisa begini, saya bilang ini dunia ini. Makanya saya itu kaget. Makanya kayak Bapak ini kan alhamdulillah nih Bang Doni ini sudah ngasih pencerahan kepada kita kan untuk generasi muda ya. Makanya saya itu bersyukurlah Bang Doni datang ini untuk memberi itu. Ya, mudah-mudahan ya, Pak ya, pertemuan kita ini membawa manfaatnya, terutama untuk diri kita pribadi, dan kemudian untuk orang-orang yang mendengarkan podcast kita ini. Mudah-mudahan. Dapat manfaatnya, terutama anak-anak muda, Pak ya. Betul, Pak, karena itulah generasi yang akan membawa nasib bagaimana agama kita ke depannya. Kalau estafet kan mereka yang pegang, Pak ya. Betul sekali. Kalau mereka salah, dunia kita ini bukan salah semua jadinya ya, Pak ya. Betul, Pak. Makanya tugas kita kan sebagai orang-orang yang lebih tua yang mengarahkan, Pak. Terlepas dari bagaimana mereka nanti menerimanya, itu bukan kendali kita. Tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Aja, Pak ya. Memberi peringatan.
fadzakir innama anta mudzakir. Di Al-Quran dikatakan demikian. Karena kita tidak akan pernah bisa merubah orang. Tidak mampu. Karena al-muqallibal qulub itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memberi mereka peringatan, selebihnya bukan urusan kita lagi, Pak ya. Karena dia ibaratnya mengurus lebih baik mengurus 1000 ekor sapi daripada satu orang manusia, Pak ya. Betul. Itu ibarat saya bilang, ya alhamdulillah, saya bilang, makanya saya sering mencari edukasi bagaimana caranya memberi pemahaman, tapi alhamdulillah saya malam ini kedatangan Bapak kan bisa memberi motivasi, dan tujuan saya juga di podcast ini ya untuk itu, biar generasi muda, biar anak-anak ini bisa memahami arti kehidupan bagaimana. Betul Pak. Karena kehidupan ini kan panjang, Pak ya. Panjang. Menurut Bapak bagaimana? Panjang, betul. Nah, itu. Dunia ini hanya tempat kita untuk mengambil bekal. Mulai dari kita akil balik sampai meninggal itu isinya adalah ujian. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita ini siapa yang paling baik amalnya. Sepanjang hidup kita akan diuji dengan hal yang kita sukai dan hal yang tidak kita sukai. Kalau hal yang kita sukai datang, maka hadapi itu dengan syukur. Tapi kalau hal yang tidak kita sukai datang dalam kehidupan kita, maka hadapi dengan sabar. Kalau memang saya itu memanage hidup, Pak. Betul, Pak. Itu memanage hidup. Saya bilang itu, katakan memanage hidup, bagaimana cara menghadapi hidup ini, kita manage itu, Pak ya. Kalau memang saya bilang hidup harus di-manage. Kalau tidak di-manage, kita akan salah jalan. Karena yang Allah nilai itu kan bagaimana respon kita, Pak, terhadap ujian. Penerimaan itu, Pak. Penerimaan kita. Dan pada akhirnya itu mengatakan kepada kita ini sudah ridho atau belum sama ketetapan-ketetapan yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita ini. Nah, itu sih yang paling penting, Pak, yang harus kita tanamkan. Ikhlasnya itu, Pak ya. Ikhlas menerimanya cobaan itu, Pak ya. Betul, Pak. Cobaan. Karena kaya miskin kan cobaan, Pak ya. Semuanya, Pak. Kaya juga cobaan. Iya, kaya miskin cobaan. Jadi kadang-kadang orang melihat susah aja cobaan. Betul. Padahal kaya pun itu cobaan. Malah jauh lebih berat. Makanya saya sering berpesan kepada Nagra, saya bilang ingat, saya sering ngomong itu aja sih. Ingat, saya bilang hidup itu tidak akan, ibaratnya tidak kekal. Hidup itu ada batasnya. Betul, harus dipersiapkan bekalnya. Saya seperti itu aja sih, Pak, memberi mereka edukasi. Betul. Karena kemampuan saya seperti itu juga. Betul. Jadi saya cuma memberi edukasi, saya bilang jangan sampai terlena dalam hidup. Jangan sampai kita itu terbawa oleh hal-hal yang di dunia, mengejar dunia lah, gitu ya kan, Pak ya. Betul, Pak. Menurut Bapak gitu kan, Pak ya. Betul. Makanya saya tuh sering kalau di video saya sering edukasi seperti itu aja. Ya, betul, Pak. Memberi motivasi agar jangan lupa bekal akhirat. Betul. Jangan lupa, karena akhirat itu ibaratnya tujuan akhir kita itu akhirat, bukan dunia ini. Betul. Menurut Bapak gimana? Betul, Pak. Dunia ini sering menipu kita. Iya. Aslinya wajah dunia itu jelek, Pak. Iya. Namun karena dihiasi. Iya. Di Al-Quran sendiri dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi apa yang terlihat indah, yang terlihat cantik, yang terlihat bagus itu hanya hiasan, Pak. Tipu daya, yang suatu saat akan luntur tipu daya. Bagaimana dia menyesatkan kita agar kita itu menjauh daripada Tuhan kita. Iya. Itu kan tujuannya setan kan begitu, Pak. Begitu, Pak. Dia menginginkan manusia lupa. Betul. Nah, sehingga dia kasih indah di dunia biar kita lupa. Begitu. Nanti kalau dunia ini jelek, nggak ada yang mau mengejar dunia, Pak. Dibuat dunia ini indah agar kita tuh mengejar kepada dunia. Iya, itu yang. Maka tugas kita, mudah-mudahan kita ini bisa saling mengingatkan terutama untuk diri kita sendiri dan kepada teman-teman semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya hiasan, dunia hanya ujian, maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Iya. Kita pasti berakhir. Iya, itu sudah pasti. Pasti berakhir. Tidak ada itu, tidak ada keabadian. Tidak ada. Mulai dari dulu tidak ada manusia itu yang hidup selama-lamanya. Orang-orang yang dulu punya harta yang banyak, orang-orang yang dulu diberi kedudukan pangkat yang tinggi, sekarang di mana posisinya, Pak? Di balik tanah. Tidak ada. Tidak ada. Salah kita kalau mengejar dunia itu. Betul. Cukuplah sebenarnya itu jadi pelajaran buat kita. Banyak contoh, Pak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Cuma kadang-kadang contoh itu dilupakan. Dilupakan, betul. Contoh dilupakan. Kadang-kadang anak-anak sekarang katakan, Bapak ini kenapa? Sudah makan asam garam. Bapak sih malas mancing bilangnya.
Malas mancing ya. Jadi nggak makan ikan. jadi dia istilahnya itu anak-anak lebih pintar lagi sekarang daripada orang tuanya. Itu tantangan kita lah Pak. Iya ini. Jadi memang Pak, di dalam diri kita tuh ada nafsu yang ya boleh. Silakan diminum ya Pak. Ya silakan sambil diminum juga. Wah mau tidur sudah. Ya. Kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi dalam diri kita tuh ada namanya nafsu. Nah nafsu itu sangat enggan sekali Pak, menyuruh kita tuh untuk mengingat kematian. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali sendiri menemukan cara Pak, bagaimana agar beliau itu khusyuk dalam melaksanakan satu ibadah. Beliau ketemu namanya dengan ibadah batin yang disebut zikrul maut, mengingat kematian. Itu jadi ibadah batin yang paling bagus itu adalah mengingat kematian Pak. Karena kita hanya akan bisa khusyuk melakukan satu ibadah kalau kita menganggap bahwa ini adalah ibadah yang kita lakukan terakhir kalinya. Niatkan dengan mengingat kematian. Anggap setelah sholat isya ini saya akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat isya ini misalkan ya Pak ya, ini adalah sholat terakhir saya. Jadi bagaimana caranya sholat ini saya lakukan dengan sebaik mungkin. Makanya saya sering melakukan itu. Saya setiap kali habis sholat yang saya minta itu agar diberi saya kemampuan lagi untuk menjalankan lagi satu sholat kemudian. Itu yang saya sering minta. Karena saya tidak yakin sholat, pokoknya saya isya, subuh saya nanti masih bisa hidup. Makanya saya tuh selalu minta kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk menuju subuh nanti. Itu saya sering lakukan seperti itu. Entah saya tidak, tapi alhamdulillah itulah mengalir saja itu. Saya melakukan itu, saya bilang ya sudahlah. Makanya setiap habis sholat saya katakan ya Allah beri saya banyak kekuatan agar saya bisa nanti menjalankan subuh. Itu terus. Jadi setiap kali saya selesai di sholat satunya saya akan ngomong lagi di sholat untuk saya itu terus saya lakukan itu. Itu saya sering. Itu apa benar Pak ya? Benar Pak. Itu benar. Alhamdulillah. Karena saya sering itu setelah selesai dia, selesai maghrib saya minta subuh. Setelah subuh saya bisa saya minta lagi untuk seterusnya. Jadi bersambung terus. Karena saya tidak punya keyakinan untuk ke sana, makanya saya minta terus kepada Allah untuk diberi kekuatan itu. Ya betul Pak. Mintalah atas segala kebaikan. Alhamdulillah. Jadi saya melakukan sesuatu yang benar berarti dah. Insyaallah Pak. Kalau tujuannya itu adalah kebaikan, tujuannya itu untuk mendekatkan, memperbanyak ibadah kita, insyaallah itu adalah sesuatu yang baik Pak. Kita sih berjalan. Kalau perjalanan ini kalau dibilang itu orang kayak sebuah liku ya. Kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang kiri ke kanan. Betul. Nah ini satu pelajaran Pak. Bagi saya selama ini, dan saya baru menyadari itu, tidak ada yang namanya tuh kegagalan dalam kehidupan kita. Selama kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang kita kegagalan tadi ya. Walaupun itu berbentuknya pahit, walaupun itu berbentuknya kegagalan. Tetapi kalau kita bisa mengambil pelajaran daripada itu adalah nikmat Pak. Pasti di balik kegagalan ada anunya ya, tersimpan ada hikmahnya ya. Bayangkan Pak, ketika kita melakukan sesuatu kita langsung berhasil, kita akan belajar apa Pak? Kita cuma akan belajar menjadi sombong. Tetapi kalau sudah orang ngerasain kegagalan, dia akan merasa lebih rendah hati. Oh iya, ternyata saya ini tidak memiliki daya dan upaya. Apa yang saya sudah rencanakan, sebagus apapun itu, yang saya tulis di atas kertas, tetap saja bisa terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya dia bisa mengenal dirinya Pak. Mengenal dirinya sebagai seorang hamba yang lemah. Karena pelajaran paling baik itu adalah merasakan sendiri ya. Betul Pak. Merasakan sendiri apa yang terjadi. Benar. Ibaratnya kamu tidak bisa kamu katakan naik gunung itu tinggi sebelum kau naik ya. Betul sekali Pak. Betul sekali. Kadang-kadang kita baru lihat sudah bilang tinggi ya. Betul. Harusnya kita naik dulu ya. Harus naik dulu. Harus nyoba dulu. Katakan tinggi. Itu Pak. Itu kehidupan Pak itu. Betul Pak. Jadi begitulah cara kita tuh berprasangka baik kepada Allah Pak. Jadi nggak ada yang namanya Allah itu jahat, itu nggak ada. Segala sesuatu yang ditetapkan Allah buat kita itu mengandung satu pelajaran. Agar apa? Agar kita tuh menjadi orang yang baik. Agar kita tuh terus growing, terus berkembang. Menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan yang lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Agar kita tuh menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu sebenarnya. Ibaratnya hidup itu pelajaran. Pelajaran Pak. Pelajaran. Betul. Kalau kita siapa mau belajar itu orang-orang beruntung Pak. Makanya di Al-Quran sering kita temukan ayat afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Belajar afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak merenung? Sesungguhnya yang diciptakan Allah itu untuk manusia, tapi manusia sendiri yang tidak paham Pak ya. Di situ. Maka
turunlah buku petunjuk Pak di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk, yang memberikan roadmap bagi kita. Nih hidup ini harusnya seperti ini. Makanya di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada mengandung keraguan-keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Nah, itu ya istilahnya kalau kita tidak mau masuk ke situ, jadi intinya kita itu sombong Pak ya jadinya. Sombong Pak. Sombong. Karena merasa tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Betul. Makanya saya sering katakan itu kalau saya tidak, alhamdulillah saya hari ini saya mendapatkan ini, saya bilang baru saya juga cross check apa yang saya katakan ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, di hadis, ternyata sesuai. Makanya saya itu berani mengungkapkan itu karena saya lihat sesuai, tidak melenceng dan tidak beratnya tidak menyimpang dan hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Yang saya lakukan. Pada intinya tujuannya adalah sama. Ya, cuma penyampaian yang berbeda. Kalau saya bilang saya menyampaikan ini biar ibaratnya mungkin ada yang memahaminya, walaupun ada juga yang tidak memahami, tapi saya mencoba untuk memberi edukasi yang orang bilang bahasa sehari-hari. Ya, bahasa santai, bahasa yang mudah dipahami. Bisa dipahami. Ya, begitu Pak. Saya lari ke situ sih, dia punya tujuan. Saya bilang jadi terserahlah orang mau menilai bagaimana. Betul, gitu. Betul. Saya tidak peduli, yang penting saya bilang yang saya sampaikan ini sesuatu yang benar. Nah, kalau kalian mau menilainya bagaimana itu bukan urusan saya lagi, itu urusan kalian. Yang penting saya sampaikan sesuatu yang benar, nanti biarlah orang yang melihatnya bagaimana. Betul. Saya sih begitu tujuanku dalam membuat podcast ini. Benar. Karena tujuan kita itu bukan penilaian manusia, Pak. Tujuan kita tuh penilaian Allah. Juri dalam kehidupan kita ini adalah Allah, bukan manusia. Jadi biarlah manusia berkata apa. Rasul aja mereka hina, apalagi kita Pak. Biasa Pak. Oke, saya bilang sudahlah. Saya mau dibilangin apa itu urusan mereka. Yang penting saya tidak ngomong ngawur, tidak ngomong beratnya yang menyalahi aturan. Betul. Jangan ketika kita misalkan diberi komentar-komentar yang negatif, jangan balas dengan sesuatu yang negatif juga. Saya tidak mau. Saya anggap kalau ibaratnya Rasul aja dihina, dicaci maki, dia tidak pernah membalas Pak dia. Makanya saya itu urusan Anda lah. Jadi di dalam Al-Quran itu Pak, Allah itu memberitahu kita bagaimana caranya kita menghadapi hal yang demikian. Yang pertama itu jadi terhadap kejahatan, keburukan yang dilakukan orang lain kepada kita tuh, yang pertama kita tidak membalas. Jangan membalas. Kemudian yang kedua wal afina 'anil nas. Kemudian kita maafkan terhadap orang yang berbuat tidak baik itu. Jadi terserah orang mau komentar apapun, orang berbuat bagaimanapun, aku maafkan. Gitu kan? Ya ibaratnya bilang mereka tidak mengerti kan. Nah, itu saja. Istilahnya ibarat kayak kejadian zaman Rasul itu yang orang Badui kencing di masjid ya, masalah yang dia kencing mau sama para sahabat, terbilang Rasul jangan. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Nah, kemudian yang paling tinggi itu wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kita balas kebaikan terhadap orang yang berbuat kejahatan kepada kita. Jadi kalau kita kembali kepada buku petunjuknya itu seperti itu. Jadi biarlah orang melakukan sesuatu apapun terhadap kita, mau itu buruk, mau itu komentar yang negatif, mau itu perkataan yang tidak enak dalam hati kita, tapi kita jangan membalas demikian. Kalau kita berbuat sama dengan orang yang lakukan orang lain lakukan terhadap kita, lalu apa bedanya? Sama aja berarti. Sama saja yang mereka kita berarti. Sama-sama buruknya berarti. Benar. Karena yang terkadang membuat orang itu berubah Pak, itu bukan perbuatan yang kita lakukan terhadap dia, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang dia lakukan itu tidak baik, namun kita balas dengan kebaikan. Jangan sampai kita membalas. Itu sudah. Kalau kita membalas sama halnya kita dengan mereka berarti. Betul. Makanya saya alhamdulillah lah. Sampai sekarang berusaha untuk diam. Saya banyakkan diam hal seperti itu Pak. Karena saya yakini kalau mereka ngomong itu dengan saya, karena mereka memang tidak tahu siapa saya. Betul. Itu aja. Jadi saya anggap sudahlah mereka tidak tahu. Karena ketenangan diri kita itu mahal Pak. Jangan biarkan orang itu melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan kita. Kalau kita direndahkan, jangan berusaha meninggi, rendahkan lagi. Sampai pada akhirnya mereka nggak bisa merendahin kita lagi. Nggak masalah, it's okay. Mau mereka mau merendahin kita bagaimanapun nggak masalah. Saya begitu Pak. Kamu bilangin saya maling, yang penting saya tidak berbuat maling, katakan aja nggak apa-apa. Ya kan? Karena saya tidak melakukan. Kita merasa tersinggung, berarti kita itu merasa jadi saya katakan silakan. Gini Pak, betul. Kadang-kadang yang membuat kita marah itu Pak, kita tuh memberi nilai terhadap diri kita tuh terlalu tinggi. Contoh gini,
Kita menganggap bahwa nilai diri kita itu adalah 9. Kemudian dinilai orang itu, oh ini cuma 4. Akhirnya kita nggak terima. Beda kan Pak, kalau kita tuh menilai bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Dinilai kosong pun memang benar, saya ini adalah kosong. Akhirnya ketika orang menilai, nggak apa-apa, terima kasih sudah mengingatkan. Gitu kan Pak. Nah jadi itu. Kalau kita kembali kepada hakikat diri kita, yang pertama kita lihat bahwa kita ini tercipta dari pertemuan sel sperma dan sel telur.